Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi kelas 4. Kita bertemu lagi. Hari ini akan mempelajari IPA bab 7, yaitu tentang cahaya dan penglihatan. Baik, silakan kalian bersiap-siap. Kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 7, cahaya dan penglihatan. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui tentang cahaya, sumber cahaya, macam-macam cahaya. 2. Mengetahui 5 macam sifat cahaya. 3. Mengetahui 2 macam pemantulan. 4. Mengetahui 3 macam cermin dengan sifat-sifatnya. 5. Indera penglihatan. 6. Alat optik. Baik, mari kita mulai pelajaran kita dengan tujuan pembelajaran yang pertama. 1. Mengetahui tentang cahaya, sumber cahaya, dan macam-macam cahaya. Cahaya berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya, atau disebut sumber cahaya. Jadi, benda-benda yang menghasilkan cahaya kita sebut sumber cahaya. Contoh sumber cahaya, misalnya matahari, cahaya lampu, cahaya lilin, api, hewan kunang-kunang, dan lain-lain. Sumber cahaya yang terbesar adalah sinar matahari. Macam cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu cahaya tampak, yaitu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, seperti cahaya merah, cahaya kuning, cahaya hijau, dan lain-lain. Yang kedua, cahaya tidak tampak, yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Misalnya sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Baik, yang kedua, mengetahui 5 sifat cahaya. Cahaya mempunyai 5 sifat, yaitu 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Nah, kelima sifat cahaya ini harus betul-betul kita pahami dan harus dihafal. Baik, kita lihat penjelasannya melalui gambar berikut. Memahami sifat-sifat cahaya. Agar lebih paham, kita lihat sifat cahaya melalui gambar. Di sini ada 3 buah karton yang dilubangi. Nah, lubang pada karton ini dibuat sejajar. Di depan karton kita tempatkan sebuah lilin yang kita nyalakan. Nah, lilin yang dinyalakan ini adalah sebagai sumber cahaya. Cahaya lilin dapat dilihat melalui mata dengan melihat pada karton paling depan. Nah, kita mengintip cahaya lilin dari lubang karton yang ada di bagian paling depan. Cahaya lilin akan dapat terlihat karena cahaya merambat lurus. Beda halnya apabila karton nomor 2 ini lubangnya tidak sejajar. Misalnya kita lubangi pada bagian bawah. Maka ketika kita melihat cahaya dari karton bagian depan, tentunya sampai di sini cahaya tidak terlihat karena lubangnya tidak sejajar. Nah, sejajar ini berarti lurus. Inilah bukti bahwa sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Kita lihat sinar matahari yang berasal dari luar dapat masuk ke ruangan karena cahaya dapat menembus benda bening, yaitu di sini adalah kaca jendela. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulannya ada 2 macam, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Cahaya dapat dipantulkan jika dia mengenai benda-benda yang licin atau benda yang mengkilap. Baik, sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Di sini kita melihat ada sebatang pensil yang dimasukkan ke dalam gelas, kemudian berisi
air bening. Ketika pensil kita masukkan ke dalam gelas berisi air bening, maka kita lihat pensil terlihat seperti patah atau seperti bengkok. Nah, ini disebabkan karena adanya pembiasan, yaitu cahaya melewati dua medium yang berbeda. Di sini ada udara, sedangkan di bagian ujung lain adalah air. Sehingga cahaya melewati dua medium antara udara dan air. Karena berbeda kerapatannya, udara lebih renggang sedangkan air lebih rapat, maka terjadilah pembiasan. Baik, yang kelima atau yang terakhir sifat cahaya adalah cahaya dapat diuraikan menjadi 7 macam warna pelangi. Nah, di sini cahaya dapat diuraikan jika titik-titik air mengenai sinar matahari. Menjadi 7 warna pelangi yaitu meiji, kuhi, bini, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. 3. Mengetahui macam-macam pemantulan. Pemantulan ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata, licin, dan mengkilap. Sedangkan pemantulan baur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar atau bergelombang. Kita lihat di bawah ada cahaya yang berasal dari lampu senter, kemudian dipantulkan oleh cermin. Nah, cermin merupakan benda yang permukaannya licin dan mengkilap. Maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur, hanya ke satu arah. Ini pemantulan teratur. Apabila mengenai permukaan benda yang licin atau mengkilap, maka sinar datang akan dipantulkan ke satu arah. Selanjutnya, apabila cahaya itu mengenai benda yang permukaannya tidak rata, kasar, atau bergelombang, maka pemantulannya terjadi secara baur. Dapat kita lihat di sini, permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, maka sinar pantulnya akan ke segala arah. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, mengetahui 3 macam cermin dan sifatnya. Cermin ada 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar misalnya cermin hias, kaca jendela, permukaan air yang tenang. Pada cermin datar, maka sifat bayangan adalah tegak, semu atau maya, sama dengan benda asli, hanya tertukar posisi. Baik, nanti akan kita jelaskan melalui gambar. Kemudian cermin cekung. Contoh bagian cekungan sendok. Ini ada sendok. Nah, bagian dalam sendok atau cekungan sendok ini adalah merupakan cermin cekung. Kemudian bagian dalam lampu senter dan bagian dalam lampu mobil. Sifat bayangannya, jika letak benda dekat dari cermin, maka bayangan tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Jika benda cukup jauh, maka bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda jauh, maka bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Baik, yang ketiga cermin cembung. Cermin cembung contohnya adalah bagian cembung sendok. Bagian belakang sendok, ini tadi bagian depan. Nah, bagian belakang sendok ini merupakan bagian yang cembung. Contoh yang lain adalah kaca spion motor, mobil, atau kaca di tikungan jalan. Kita lihat itu merupakan cermin cembung. Bayangannya adalah tegak, diperkecil, semu atau maya.
Baik, kita lihat penjelasannya melalui gambar. Di sini macam-macam cermin. Kita lihat yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar ini adalah contohnya cermin hias yang kita pakai sehari-hari untuk bercermin. Nah, sifat bayangannya kamu bisa lihat di sini sama besar antara bayangan dengan benda yang asli. Kemudian jaraknya sama besar, bayangan sama besar, hanya tertukar sisi, yaitu sisi kanan menjadi sisi kiri atau sebaliknya. Baik, yang kedua, cermin cekung, yaitu merupakan bagian cekungan atau bagian dalamnya lebih cekung. Ini disebut cermin cekung. Contohnya misalnya bagian dalam lampu senter. Baik, yang ketiga cermin cembung. Contohnya adalah cermin yang berada di tikungan jalan. Merupakan bagian yang cembung, bagian tebal yang ada di bagian depannya lebih tebal daripada bagian dalam. Ini disebut cermin cembung. Baik, ada 3 macam cermin, kita ulangi. 1. Cermin datar, contohnya kaca hias atau cermin hias. 2. Cermin cekung, contohnya bagian dalam lampu senter. 3. Cermin cembung, contohnya cermin yang dipasang pada tikungan jalan. Baik, sampai di sini kalian paham? Untuk lebih memahami, maka silakan kalian kerjakan latihan pada halaman 123 bagian A. Silakan kalian tulis di buku latihan kalian jawabannya saja. Ibu ulangi, silakan kerjakan latihan di buku latihan, yaitu pada halaman 123 bagian A. Baik, kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.